Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzil. Ala inna sil'atallahil ghaliyah ala inna sil'atallahil jannah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Wa qala ba'dul ulama kunu rabbaniyin wa la takunu ramdaniyin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk taat kepada Allah taala, masih memberikan anugerah taufik, hidayah, inayah kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk meletakkan kening kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dan kita lanjutkan lagi untuk sama-sama mempelajari hadis-hadis qudsi, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita istiqomah dalam amal, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah lewati bulan Ramadan. Bulan Ramadan dengan segala macam keistimewaannya, dengan berbagai macam fadilahnya, sekarang sudah lewat. Kita hanya berharap kepada Allah Ta'ala, semoga tahun depan kita ketemu dengan Ramadan lagi. Sesungguhnya Ramadan ini adalah bulan untuk latihan. Maka jangan sampai kita ini beramal hanya karena bulan Ramadan saja. Ulama mengatakan kunu rabbaniyin wa la takunu ramdaniyin. Jadilah kalian hambanya Allah Ta'ala, jangan kalian menjadi hambanya Ramadan. Artinya apa? Kalau kita beramal karena Ramadan, maka kita ini tidak sadar masuk dalam kategori hambanya Ramadan. Ketika Ramadan kita baca Quran, ketika Ramadan kita qiyamul lail, ketika Ramadan kita puasa, ketika Ramadan kita sedekah, ketika Ramadan amal-amal yang banyak sekali kita kerjakan ketika Ramadan, ketika selesai bulan Ramadan maka selesai pula amal kita. Nah, kalau orang kok beramal seperti ini, maka nanti dia akan rugi. Kenapa? Karena Ramadan ini dalam satu tahun hanya ada satu bulan saja. Tapi kalau kita ini beramal karena Allah Ta'ala, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau Ramadan, mau bulan Syawal, mau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
Kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hambanya Allah taala, dan Allah taala adalah hayyun la yamut. Allah taala adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Allah taala adalah zat yang hayyun baq. Allah taala adalah zat yang maha hidup dan kekal selama-lamanya. Maka kita akan menjadi orang yang sukses. Memang ketika bulan Ramadan ada suasana untuk buat amal. Maka bagaimana di luar bulan Ramadan pun kita berusaha untuk membuat suasana amal. Karena memang sadar atau tidak sadar, kita ini 90% kehidupan kita ini terpengaruh dengan suasana. Kalau orang yang hidup dalam cuaca dingin, tidak usah disuruh pakai jaket, tidak usah disuruh pakai selimut, maka dia akan pakai jaket sendiri. Begitu juga orang yang hidup dalam suasana panas, suhu yang panas, maka nggak usah kita suruh untuk pakai kaos, nggak usah. Tapi dia akan sendirinya, dengan sendirinya dia akan berubah. Begitu juga kita pun juga demikian. Ketika bulan Ramadan ada suasana, maka kita berbuat amal baik ini mudah. Nah sekarang bagaimana di luar bulan Ramadan? Sementara kita tahu bulan Ramadan ini hanya 1 bulan, maka bagaimana kita jadikan bulan-bulan di luar bulan Ramadan ini, terutama suasana diri kita, suasana keluarga kita, suasana masjid kita, ini kita buat bagaimana sebagaimana bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW begitu sampai di Madinah membangun masjid, kemudian membuat suasana masjid di kampung Madinah, sehingga antara masjid dengan rumah amalannya sama, antara masjid dengan amalan-amalan yang ada di kampung Madinah ini sama, sehingga orang buat amal ini mudah, sehingga orang masuk di kampung Madinah ini sebagaimana masuk masjid. Kenapa? Karena ada suasana. Hari ini tidak, hari ini di rumah kita dengan di masjid suasananya sudah lain. Hari ini kita bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan suasananya beda. Maka amal kita di luar bulan Ramadan ini, kita buat amal itu berat sekali karena nggak ada suasana. Maka bagaimana kita berusaha untuk membuat suasana. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan membahas ahadisul qudsiyah, hadis-hadis qudsi nomor 43. Hadis nomor 43 halaman 275. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlasul amal lillah, beramal dengan ikhlas karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana khairu syarikin faman asyraka ma'i syarikan fahuwa lisyariki. Ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillah fa innallaha ta'ala la yaqbalu minal a'mali illa ma khalasa lahu wa la tanqulu hadza lillahi walirrahimi fa innaha lirahimihi wa laysa lillahi minha syai' wa la tanqulu hadza lillah wa liwujuhikum fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi fiha syai'. Rawahul Bazzar. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, akulah sebaik-baik sekutu atau teman. Barang siapa mempersekutukan aku bersama yang lain, dia diserahkan kepada sekutu itu. Wahai sekalian manusia, beramallah kalian dengan ikhlas karena Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima amal seseorang kecuali amal yang berdasarkan ikhlas karenanya. Janganlah kalian mengucapkan ini demi Allah dan demi kekerabatan. Perbuatan yang demikian hanya karena kekeluargaan saja dan tidak sedikit pun karena Allah. Dan jangan pula kalian mengucapkan ini demi Allah dan demi pemimpin kalian. Amalan seperti itu hanya untuk kehormatan pemimpin kalian saja dan tidak karena Allah. Akulah sebaik-baik sekutu, kata Allah Ta'ala, akulah sebaik-baik sekutu atau teman. Barang siapa mempersekutukan aku bersama yang lain, dia diserahkan kepada sekutu itu.
Wahai sekalian manusia, beramallah kalian dengan ikhlas karena Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima amal seseorang kecuali amal yang berdasarkan ikhlas karenanya. Janganlah kalian mengucapkan ini demi Allah dan demi kekerabatan. Perbuatan yang demikian hanya karena kekeluargaan saja dan tidak ada sedikit pun karena Allah. Dan jangan pula kalian mengucapkan ini demi Allah dan demi pemimpin kalian. Amalan seperti itu hanya untuk kehormatan pemimpin kalian saja dan tidak karena Allah. Hadis qudsi riwayat Imam Al-Bazzar yang bersumber dari Ad-Dhahhak. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hadis menerangkan tentang masalah ikhlas. Kita tahu bahwasanya ikhlas ini adalah rahasia Allah Ta'ala, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada tanda-tandanya. Ikhlas ini dimulai dari awal ketika dia akan beramal. Biasanya setiap membicarakan ikhlas, setiap berbicara tentang masalah ikhlas, maka tidak lepas dari niat, tidak lepas dari masalah niat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Setiap amal tergantung daripada niatnya. Kalau orang itu beramal karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan kalau dia beramal karena dunia supaya dia dapatkan, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Pada diri manusia ini ada 3 perkara tentang masalah ibadah. Yang pertama adalah hati kita, yang kedua adalah jasad kita, yang ketiga adalah lisan kita. Lisan kita. Ada hati kita, ada jasad kita, ada lisan kita. Dalam hadis qudsi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memperingatkan kepada kita, ana khairu syarikin, aku adalah sebaik-baik sekutu, sebaik-baik teman. Allah Ta'ala sudah mengiklankan kepada kita, mengumumkan kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita, faman asyraka ma'i syarikan, barang siapa yang mensekutukan bersamaku dengan sekutu yang lain, fahuwa lisyariki, maka aku serahkan kepada sekutuku. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau kita beramal baik batin kita, hati kita, jasad kita maupun perkataan kita ini untuk selain Allah Ta'ala. Hati kita ini bagaimana hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan hati kita ini laksana botol. Botol itu kalau diisi air maka udaranya akan keluar. Tapi kalau airnya dibuang, dikosongkan, maka secara otomatis udaranya akan masuk lagi. Hati kita ini kalau tidak kita isi dengan kebesaran Allah Ta'ala, maka otomatis kebesaran dunia akan masuk di dalam hati. Jadi ketika hati kita ini tidak kita isi dengan kebesaran Allah, maka akan masuk kebesaran selain Allah.
Hari ini sadar atau tidak sadar, kebesaran dunia telah ada di dalam hati kita. Kebesaran anak, kebesaran istri, kebesaran atasan, kebesaran pemerintah, kebesaran tetangga, dan lain sebagainya. Dan kita tidak sadari secara sedikit demi sedikit kebesaran Allah Ta'ala keluar dari hati kita. Walaupun lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi batin kita ini, tapi hati kita ini masih bercokol macam-macam kebesaran. Nyatanya ketika ada masalah, hati kita akan mengatakan kemana dulu akan lari. Apakah kepada Allah Ta'ala ataukah kepada makhluk? Apakah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah kepada orang tua kita, ataukah kepada atasan kita? Ini satu contoh. Ketika bertentangan, ketika ada dua panggilan, misalnya ada panggilan adzan dengan panggilan atasan kita, kita milih yang mana? Kalau kita masih milih kebesaran, kalau kita masih milih mendahulukan atasan kita, berarti kebesaran Allah Ta'ala belum masuk dalam hati kita. Kecintaan kita, misalnya kita mengaku cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Rasulullah, tapi sekarang hati kita bagaimana? Amal kita bagaimana? Lisan kita bagaimana? Mungkin lisan bisa mengatakan saya cinta kepada Allah Ta'ala lebih daripada cinta kepada anak-anak saya, lebih daripada istri saya. Tapi sekarang kecintaan itu bohong atau tidak? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini pentingnya kita mengoreksi niat. Sebelum beramal kita koreksi, ketika beramal kita koreksi, setelah beramal juga kita koreksi. Sebelum beramal kita jaga jangan sampai ada riya, jangan sampai ada ujub, jangan sampai ada sum'ah. Kalau ada orang kok dari awal niatnya sudah riya, maka tidak akan ada ikhlas di dalam amal tersebut. Tapi kalau kita sudah menafikan, kita sudah mengesampingkan, kita sudah berusaha supaya riya hilang, ujub hilang, sum'ah hilang, ternyata kok masih datang. Ini kadang-kadang manusiawi. Nah, kalau seperti ini maka bagaimana? Kita tetap beramal. Ulama mengatakan orang yang meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan orang yang beramal karena manusia ini adalah syirik. Orang yang beramal karena manusia ini adalah syirik, bukan riya lagi. Amal supaya dilihat, ini bukan riya, tapi ini adalah syirik khafi. Dan ketika dia meninggalkan amal karena manusia, ini adalah riya. Aduh, saya nanti kalau sholat dilihat orang itu nggak enak. Ada orang yang bilang, saya tuh kalau sholat di masjid nggak khusyuk Pak Ustadz, karena dilihat manusia nggak enak. Jadi saya seringnya sholat di rumah. Kalau di rumah itu khusyuk Pak Ustadz. Kira-kira bener nggak ini? Kalau ada orang yang meninggalkan amal, mau tahajud takut dilihat orang, mau puasa takut dia dibilang orang ini orang ahli ibadah, mau beramal takut nanti kalau kelihatan orang nanti nggak ikhlas dan lain. Justru ini adalah riya. Dalam kitab Kifayatul Atqiya dikatakan riya yang sebenarnya itu adalah ketika dia meninggalkan amal karena manusia. Kalau dia kok beramal karena manusia, ini adalah syirik khafi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum beramal kita kontrol dulu niat kita. Kami pernah sampaikan, orang yang beramal ini ada yang dituntut ikhlas, ada yang dituntut banyak, ada yang dituntut kualitas, ada yang dituntut kuantitas. Orang yang buat amal itu ada yang langsung diterima Allah Ta'ala tanpa melihat ikhlas atau tidaknya, ada yang amalan itu harus ikhlas. Satu contoh apa? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dalam Al-Quran dikatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'uh. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah ini akan naik. Yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas atau tidak ikhlas,
baik dia itu mengucapkan itu karena Allah ataupun bukan karena Allah, baik dia mengucapkan itu karena untuk supaya ikhlas karena Allah ataupun untuk melindungi dirinya, maka itu akan langsung naik ke langit. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka salah satu tiang arsy-Nya Allah Ta'ala akan bergetar. Ketika Allah Ta'ala perintahkan, wahai tiang arsy berhenti kamu, maka tiang arsy itu akan berhujjah di hadapan Allah Ta'ala, ya Allah, ada satu hambamu yang mengucapkan kalimat thayyibah sementara dosanya belum diampuni. Aku akan berhenti kalau orang yang mengucapkan kalimat itu engkau ampuni. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, aku ampuni dosanya. Maka kemudian tiang arsy yang tadi bergetar berhenti. Dalam Al-Quran juga diterangkan bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat thayyibah, maka langsung dosa-dosanya akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Dalam satu peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu orang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Maka ketika bertemu dengan musuh, ketika musuh itu akan dibunuh, musuh itu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Usamah bin Zaid langsung membunuh orang itu. Maka ketika di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, ya Rasulullah, aku telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, telah membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Usamah, apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat itu? Tapi dia mengucapkan kalimat itu karena untuk melindungi diri, ya Rasulullah. Nabi bersabda lagi, wahai Usamah, apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat itu? Ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat itu karena untuk melindungi diri, bukan karena ikhlas, karena supaya masuk Islam, bukan. Maka Nabi bersabda, apakah engkau melihat hatinya? Engkau membuka hatinya dan engkau melihatnya? Tidak, ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda, engkau telah membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan aku yang akan membayar diyatnya. Akhirnya Nabi memerdekakan budak untuk membayar orang yang dibunuh itu. Artinya apa? Walaupun orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan ikhlas, tetapi Islamnya sudah diterima. Adapun akhirat itu urusan Allah Ta'ala. Makanya ada hadis yang mengatakan ada orang yang maksiat kepada Allah Ta'ala, bahkan dia kafir pada Allah Ta'ala 50, 60, 70 tahun, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian riwayat dalam hadis dikatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas. Kenapa? Dengan mengucapkan saja langsung sampai kepada Allah Ta'ala. Ilahi yas'atul kalimut thayyib. Tapi kalau amal soleh, Allah Ta'ala berfirman wal amalus sholihu yarfa'uh. Kalau amal soleh ini terangkat. Siapa yang mengangkat? Allah Ta'ala. Yang mengangkat Allah Ta'ala. Artinya kita sekarang beramal, mungkin nanti 10 tahun ketika amal itu sudah diangkat kita lupa, baru itu ikhlas datang. Dengan syarat tidak ada niat riak sebelumnya, tidak ada niat ujub sebelumnya, tidak ada niat sum'ah sebelumnya. Karena yang namanya ikhlas ini susah. Kita kontrol niat kita sebelum beramal. Ketika beramal kita juga koreksi niat kita. Ketika kita beramal kok kemudian kita sholat, ada bisikan-bisikan bahwasanya supaya ini, maka kita luruskan lagi. Setelah beramal pun juga demikian. Bagaimana setelah beramal kita tidak usah mengungkit-ungkit amalan kita, tidak usah menceritakan amalan-amalan kita. Sekiranya amalan kita ketika kita ceritakan kok kita tidak menjadikan tambah semangat, orang lain tidak tambah semangat, bahkan malah menjadikan diri kita ini besar, merasa besar, maka ini kita tidak usah ceritakan. Kalau sekiranya kok kita sampaikan kemudian orang lain akan tertarik, ceritakan. Ini namanya tahaddus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Ceritakan. Tapi ini untuk menceritakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita,
Kita ini walaupun ini perintah, tapi kita hati-hati. Jangan sampai begitu kita cerita bukan tahadus binikmah yang datang, tetapi malah kesombongan yang datang, tetapi malah mengungkit-ungkit amal yang datang. Ini jangan sampai. Sekiranya kok hati kita belum siap untuk menceritakan amal, maka jangan ceritakan dulu. Cukup untuk diri kita. Tapi kalau kita menceritakan amal kok orang lain akan tertarik dan kita sudah siap untuk menceritakan amal itu, maka silahkan ceritakan. Bahkan ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau Imam Sya'roni mengatakan, perbanyaklah kamu melihat atau mengingat-ingat nikmat Allah Ta'ala kepada kamu, supaya kamu mudah untuk bersyukur kepada Allah. Setelah selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin, baru istighfar, astaghfirullahaladzim. Setelah bersedekah kita alhamdulillahirabbil alamin, kita doa kepada Allah Ta'ala semoga diterima oleh Allah. Jadi kalau memang misalnya kok kita mampu untuk untuk menjaga hati kita untuk menceritakan, silakan, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu butuh latihan. Kadang-kadang perasaannya sudah siap, begitu diceritakan kadang-kadang malah datang kesombongan. Nanti tata lagi, mulai lagi. Karena memang ikhlas itu berat. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita jangan mengungkit-ungkit amalan. Alamat orang yang beramal ikhlas ini diantaranya adalah istikhlas. Istikhlas itu apa toh? Istikhlas itu seperti orang memakai kacamata kuda. Jadi orang yang buat amal dengan ikhlas itu istikhlas diantaranya. Orang sholat jamaah, dia menganggap bahwasanya sholat ini adalah amalan yang terbaik. Kalau dia kok menganggap amalan ini yang terbaik, maka dia akan mengamalkan. Apapun yang terjadi dia akan ambil. Sebagaimana orang bekerja, petani, dia sudah punya sawah, maka dia menganggap bahwasanya sawah inilah yang akan menyelesaikan masalah-masalahnya. Sawah inilah pekerjaan dia yang paling baik. Ada orang datang nawari ini, oh tanahnya bagaimana kalau dijual? Dia akan berpikir, nanti kalau saya jual sekali mungkin saya punya uang, habis itu saya mau makan apa? Saya mau kerja apa? Dan lain sebagainya. Dia pikirannya macam-macam. Kenapa? Karena dia istikhlas. Kita punya agama Islam, ini kita harus istikhlas. Istikhlas, ini yang terbaik, ini yang paling baik, ini yang baik, tanpa mengesampingkan oh ini jelek, ini buruk, nggak usah. Karena dengan demikian maka dia akan istikhlas. Bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka pegang agama, datang dunia, ditawari wanita, ditawari kerajaan, ditawari macam-macam ditawarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panggil oleh pamannya Abu Thalib, wahai Muhammad, aku didatangi oleh kaumku untuk menyampaikan kepadamu, kalau kamu mau, kamu tinggalkan kerjaanmu, kamu tinggalkan dakwah Islam itu, dakwah agamamu. Kalau apa yang kamu mau, kalau kamu mau dunia, maka aku akan kumpulkan. Mereka akan kumpulkan seluruh harta orang Arab sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya. Kalau kamu mau wanita, maka akan kumpulkan seluruh wanita Quraisy. Kamu boleh memilih 10 wanita Quraisy sehingga kamu menjadi orang yang paling banyak istrinya. Atau kamu pengen tahta, maka kita akan kumpulkan seluruh pemimpin-pemimpin Quraisy, pemimpin-pemimpin orang Arab, sehingga kamu diangkat menjadi pemimpin kami. Maka apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai pamanku, seandainya matahari berada di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan meninggalkan pekerjaanku. Ini adalah orang istikhlas. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, ini tanda orang ikhlas. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua tanda orang ikhlas ini adalah istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu apa toh? Istiqomah ini adalah istiqomatul insan luzumulil manhaj al mustaqim. Yang namanya istiqomah ini adalah tetapnya seseorang pada jalan yang lurus, ini istiqomah.
Ulama lain mengatakan bahwasanya istiqomah itu hanya berkutat pada dua perkara saja, kembalinya pada dua perkara saja. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah ittiba'u ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahirun wa batinan. Jadi yang namanya istiqomah itu hanya dua perkara saja kembalinya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baik lahir maupun batin. Kalau bahasa kitanya dalam ketaatan, inilah istiqomah. Kalau dalam maksiat atau dalam kemekruhan enggak istiqomah. Saya itu istiqomah Pak Ustadz, pokoknya setiap habis makan mesti ngerokok. Ini bukan istiqomah ini. Enggak ada orang kok mengatakan orang itu istiqomah sekali, pokoknya setiap habis makan mesti ngerokok. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya istiqomah. Pokoknya setiap pagi habis makan saya ke toilet. Ini bukan istiqomah. Yang namanya istiqomah ini dalam ketaatan. Istiqomah ini sebagian ulama mengatakan kembalinya muaranya itu ada dua perkara saja. Taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Pak Ustadz, setiap habis subuh saya istiqomah sampai pada isyraq. Nanti setelah isyraq sholat 2 rakaat baru saya pulang. Sudah 10 tahun saya istiqomah. Ini namanya istiqomah. Dan istiqomah ini berat. Ada orang yang mencari istiqomah, mencari keramat, mengesampingkan istiqomah. Jadi ada orang itu jamaah nggak pernah, Jumatan katanya di Mekah, tapi masya Allah kalau sholat kadang-kadang di atas air, kadang-kadang di udara. Ini bukan ikhlas, ini bukan istiqomah, ini bukan keramat, tapi ini adalah tipuan. Orang yang sholat di atas air dengan orang yang sholat di atas udara, dengan sholat di masjid, ini pahalanya yang paling banyak malah sholat di masjid. Sholat di masjid jelas, kalau di masjid itu ada fadilah iktikaf, ada fadilah berjalan dari rumah ke masjid, apalagi kalau jamaah ada fadilah jamaah. Tapi kadang-kadang orang enggak, sholat di rumah, sholatnya cepat, nanti zikirnya dipanjangin karena dapat dari gurunya. Loh, amalan sholat ini dari Rasulullah. Kadang-kadang orang tertipu di situ. Justru ketika orang itu kok bisa istiqomah dalam amal, inilah keramat yang sesungguhnya, inilah karomah yang inilah keistimewaan yang sesungguhnya. Pernah di madrasah kami ada satu dosen dari Aligat University tahun 94 itu datang ke pesantren kami. Dia cerita 33 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ula. Tahun 94. Tahun 2006 ketika kami ke India ketemu orang itu lagi. Beliau cerita belum pernah ketinggalan takbiratul ula dari mulai 1994. Kalau ada orang kok 33 tahun tidak ketinggalan takbiratul ula, ini kira-kira wali atau bukan? Kira-kira saja. Guru saya sampai bilang, saya enggak ragu-ragu, ini adalah wali. Orang yang bisa diberikan istiqomah dalam amal yang seperti itu, ini pilihan Allah Ta'ala, ini kekasih Allah Ta'ala. Dalam satu hadis diceritakan, barang siapa yang tidak tertinggal takbiratul ula imam selama 40 hari akan dijauhkan dari 2 perkara. Yang pertama akan dijauhkan dari api neraka, yang kedua akan dijauhkan dari sifat munafik. Nah kita ini Masya Allah sudah dapat 30 hari, 1 bulan kita sudah jaga takbiratul ula, tahu-tahu kebelet, tahu-tahu ada tamu, ada saja acaranya itu, ada saja. Kenapa? Karena mungkin memang dalam hati kita ini masih ada sifat nifak. Kita bukan orang munafik, tapi mungkin dalam hati kita ini masih ada tanda-tanda sifat munafik. Makanya Allah Ta'ala belum kasihkan. Ada orang yang haji, kemudian di Madinah ngejar arba'in yang dikejar supaya 40 hari 40 sholat, dia bisa 40 sholat. Sebenarnya hadisnya itu arba'in itu arba'ina yauman, 40 hari, tapi memang ada hadis yang menerangkan arba'ina sholatan.
Itu saja kadang-kadang lolos, bukan 40 hari, 40 sholatan cuma 8 hari, itu saja lolos. Ini ada orang 33 tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ula, coba. Masya Allah. Dan ini bukan ulama, ini bukan ustadz, ini bukan kiai, tapi dosen. Anehnya di situ, Pak. Ini orang yang Masya Allah diberikan istiqomah yang luar biasa. Pensiun dari dosen, setelah pensiun dia ngapalkan Quran 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat. Dia nazar pokoknya kalau sudah selesai simaan 30 juz akan menyembelih sapi. Subhanallah, 20 tahun berikutnya ada orang Indonesia ke sana ketemu pas simaan 30 juz dan nyembelih sapi. Ini orang diberikan istiqomah yang luar biasa. Kita ini ya Allah 1 hari 1 ayat saja kadang-kadang lepas, kadang-kadang. Ini ada orang istiqomah 1 hari 1 ayat dihafalkan, disetorkan, 1 hari 1 ayat dihafalkan, disetorkan. Mulai pensiun dari dosen 80 tahun dia selesai, 20 tahun dia selesai, berarti umurnya 80 tahun lebih sedikit selesai Al-Qur'annya. Orang yang diberikan seperti ini berarti dia kekasih Allah Ta'ala, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang istiqomah ini akan mudah ikhlas. Tanda daripada ikhlas itu adalah istiqomah. Dan istiqomah ini kami sering sampaikan, al istiqomatu ya as-subutu wan nama. Yang namanya istiqomah ini tetap dan bertambah, bukan kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Maka Nabi SAW bersabda, syayabatni hudun, telah menjadikan aku beruban. Surat Hud. Imam Qurtubi mengatakan ayat yang menjadikan Nabi SAW beruban adalah ketika turun ayat fastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan. Istiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan. Jadi kalau orang itu kok ikhlas maka akan istiqomah. Kemudian bagaimana dengan orang yang buat amal? Orang yang buat amal kadang-kadang diperlihatkan. Orang yang buat amal kadang-kadang di depan manusia. Apakah itu ikhlas atau tidak? Untuk orang yang buat amal, kalau amal itu fardu maka lebih baik dikerjakan di hadapan manusia. Kalau amal itu sunnah maka lebih baik dikerjakan dalam keadaan khauf, ikhfa, dalam keadaan sembunyi. Kecuali apabila dia buat amal sunnah kemudian orang lain akan tertarik, kemudian orang lain akan mengikuti. Satu contoh sholat ini sholat fardu. Sholat fardu ini kalau seandainya kita sholat di masjid, aduh saya sholat di masjid nanti kalau kelihatan orang banyak saya tidak ikhlas, kayaknya saya mendingan di rumah saja. Maka antara kita sholat di masjid yang belum bisa ikhlas dengan yang di rumah perasaan kita ikhlas, ini lebih baik di masjid. Kenapa? Karena ini fardu. Jangan sampai ada orang yang beranggapan Pak Fulan nggak pernah sholat. Kenapa? Karena nggak pernah ke masjid. Oh itu urusan dia, nggak bisa urusan dia. Orang yang menyebabkan orang lain suudzon, orang yang menyebabkan orang lain kok berprasangka buruk, sebenarnya dia telah berbuat dosa karena menjadikan orang lain berdosa. Satu ketika Rasulullah SAW ketika akhir bulan Ramadan, baginda Nabi SAW mabit iktikaf. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah ketika bulan Ramadan iktikaf, maka istri-istrinya pun juga membuat tenda-tenda di masjid. Maka ketika itu Sayyidah Sofiyah radhiyallahu anha masuk ke tendanya Rasulullah. Masuk ke tendanya Rasulullah. Setelah berbincang-bincang, maka Nabi SAW keluar mengantarkan Sayyidah Sofiyah. Ada sahabat yang ketemu dengan Rasulullah waktu itu. Maka Nabi SAW setelah mengucapkan salam, Nabi bersabda, Hadi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ini adalah Sofiyah
binti Huyai bin Akhtab, istriku. Maka sahabat itu kaget. Ya Rasulullah, apakah aku akan suudzon kepada engkau? Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan melalui setiap aliran darah manusia. Seandainya kok Nabi tidak mengumumkan seperti itu, apakah sahabat akan suudzon? Enggak mungkin suudzon. Ini enggak mungkin suudzon. Tapi Nabi menutup pintu dulu. Jangan sampai ada orang yang suudzon. Karena kita enggak pernah ke masjid, akhirnya ada tetangga kita yang suudzon, akhirnya ada orang lain yang suudzon. Oh, bapak itu walaupun Islam tapi enggak pernah sholat atau enggak pernah ke masjid. Kalau orang suudzon dosa, maka penyebabnya dia suudzon itu pun dia dosa. Makanya kita diperintahkan untuk sholat. Kalau sholat sunnah, Nabi SAW perintahkan kita sholat sunnah di rumah. Kita diperintahkan untuk sholat sunnah di rumah. Baca Quran sunnah, kita diperintahkan untuk baca Quran juga di rumah. Sedekah ada dua, sedekah fardu dengan sedekah sunnah. Kalau sedekah fardu, zakat, iklankan, ini saya membayar zakat. Jadi panitia jelas menerimanya, amilnya jelas menerimanya. Ini saya membayar zakat. Supaya apa? Supaya orang lain ini tidak suudzon. Itu orang nggak pernah bayar zakat, enggak. Tapi kalau sedekah sunnah, maka lebih baik sembunyi-sembunyi. Dalam hadis dikatakan tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Saking tertutupnya dia bersedekah. Tapi kalau sedekah sunnah, sedekah wajib, lebih baik dinampakkan. Haji dinampakkan. Haji dinampakkan. Semua orang dipanggil untuk walimatul haji, walimah safar haji. Supaya apa? Supaya orang tahu, oh ini telah berhaji. Jadi ketika kita menjalankan perintah Allah Ta'ala, perintah itu hukumnya wajib, maka yang baik adalah dinampakkan. Supaya apa? Satu, supaya orang tidak suudzon. Yang kedua, supaya orang lain juga bisa mengikuti. Tapi kalau ibadah sunnah, seandainya kok kita nampakkan orang lain tidak bisa mengikuti, mendingan kita tutup. Ini akan lebih menjaga keikhlasan kita. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau yang diterangkan di sini diantaranya adalah amal dan juga qaul. Wala taqulu hadza lillahi walirrahim. Jangan mengatakan ini adalah untuk Allah dan untuk saudaraku. Ini adalah untuk Allah dan untuk pemerintahan kamu. Kalau orang mengatakan demikian, sesungguhnya sedikit pun tidak ada untuk Allah Ta'ala. Orang kita mengatakan untuk Allah Ta'ala saja, kadang-kadang untuk dalam hati kita ada yang lainnya. Kalau guru kami sering mengatakan ikhlas ini seperti orang tidur. Sudah tidur Pak? Belum. Kalau masih jawab belum, berarti dia belum tidur. Sudah tidur Pak? Sudah. Loh, kok jawab? Berarti dia juga belum ikhlas, belum tidur. Kalau ditanya sudah tidur Pak, kok dia mendengur, oh sudah tidur. Ikhlas seperti itu. Ini Pak, terima Pak, saya belum bisa ikhlas. Ya memang belum ikhlas Pak, ini terima amal saya Pak, saya ikhlas bener. Loh, ikhlas kok ngomong-ngomong seperti ditanya Pak sudah tidur? Sudah, berarti belum ikhlas. Kalau ikhlas itu ya kasih sudah selesai, sholat selesai sudah. Ini orang yang ikhlas. Tapi ini butuh proses. Untuk belajar ikhlas ini mungkin kalau hanya sekedar teori ikhlas mudah, tapi kalau untuk praktek ikhlas mungkin kita mau meninggal dunia baru kita datang ikhlas. Setelah meninggal dunia kadang-kadang baru Allah Ta'ala berikan keikhlasan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ini masih dalam suasana Syawal. Sebenarnya saling memaafkan itu bukan hanya bulan Syawal saja. Setiap hari bagaimana kita bisa saling memaafkan di antara kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang ahli ikhlas, ahli istiqomah, bisa saling memaafkan di antara kita sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Walau kunta fadlan walidul qalbi lang faddu min khalik fa'fu anhum. Ampunilah mereka, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampunan kepada Allah Ta'ala kepada mereka. Kalau ada orang buat salah kepada kita, kita maafkan dan kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
صلى الله